selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membawakan sebuah topik, yaitu tentang analisis usaha tani tanaman cabai dengan rekan saya di sini sebagai narasumber, yaitu Dina Melinda. Halo, aku Dina. Di sini aku sebagai narasumber pada podcast hari ini ya. Oke, langsung aja nih ya Mbak ya. Karena penonton kita nih nggak dari pertanian aja, menurut Mbak apa sih yang dimaksud dengan analisis usaha tani? Nah, kalau menurut aku nih ya, analisis usaha tani itu kayak perhitungan sih. Jadi kayak kita nih kayak menghitung biaya awalnya atau biaya produksinya nih, terus ngitung pendapatannya sama juga keuntungannya. Jadi kalau mau jadi petani itu kita harus juga bisa nentuin nih kayak usaha ini nih layak atau enggak untuk kita jalani gitu sih Mbak. Oke, gitu ya Mbak ya. Ini basicnya ya Mbak ya. Kalau supaya lebih terbayang ini dari sama teman-teman ini, boleh nggak Mbak kasih contohnya nih dari usaha tani yang kita sesuai topik nih, usaha tani cabai rawit. Boleh. Contohnya aja kayak misal kita ada satu lahan gitu kan, seluas 1 hektar. Nah, kalau kita mau nanam cabai rawit ini, misalkan kita butuh nih kayak biaya produksinya itu sekitar 3 juta. Nah, habis itu barulah kita dapat hasil panennya nih sekitar 300 kilo misalkan, barulah bisa kita hitung kayak pendapatan apa untuk menghitung harga jualnya, harga rata-rata jual. Misalkan jadi 20.000 nih per kilo. Nah, dari itu kita bisa kayak menghitung pendapatan yang kita dapetin gitu Mbak. Misalkan jadinya gini, 300 kilo itu bisa kita kalikan sama yang harga jual tadi, jadi 20.000. Jadi kita bisa dapetin 6 juta. Nah, dari 6 juta itu kita bisa dapat keuntungannya 3 juta. Jadi cukup menjanjikan ya Mbak ya. Tapi dalam usaha tani ini pasti ada risikonya kan, nggak selalunya dapat untung ya Mbak ya. Apa sih yang bisa bikin rugi gitu? kalau menurut saya ini resiko di pertanian ini misalnya kayak harga pasarnya turun gitu kan, turun naik, jadi nggak normal gitu. Terus juga bisa juga efek dari cuaca ekstrim gitu kan, pasti pengaruh juga sama hasil panen cabai rawitnya. Terus juga kayak biaya untuk ini sih, kayak pestisidanya, terus pupuknya itu pasti kan nggak bisa stabil ya. Iya, nggak stabil gitu, pasti ada juga turun naiknya gitu kan. Jadi analisis usaha tani ini nih harus dihitung juga setiap musim mau tanamnya gitu. Jadi nggak bisa itu kita cuma sekali hitung analisisnya. Jadi kita harus hitung sih tiap mau ngelakuin usaha gitu. Berarti usaha tani ini sama kayak bisnis yang pada umumnya gitu ya Mbak, harus ada perencanaan dan perhitungan gitu. Iya sih Mbak, bener. Kalau bertani itu tuh sama aja kayak usaha, soalnya usaha bisnis gitu kan. Jadi harus kita hitung dengan baik gitu, biar petaninya ini nih punya strategi lah gimana caranya bisa milih waktu tanamnya, terus kayak varietasnya yang digunain, sama biaya produksinya itu berapa gitu Mbak. Untuk Mbaknya sendiri nih, ada nggak gimana sih, maksudnya kayak bagus atau enggaknya saran-saran lah kepada pemula-pemula yang ingin melakukan usaha tani cabai rawit gitu. Kalau tips dari aku nih ya, yang pertama itu tuh kayak ngelakuin pencatatan awal sih. Semua pengeluarannya maupun pemasukannya itu harus dicatat juga gitu. Barulah kita mantau nih harga pasarnya berapa, jadi bisalah nentuin kita harganya untuk yang produk yang kita jual nih kan. Baru habis itu sebelum penanaman nih kita milih benihnya yang berkualitas, terus varietasnya gitu kan. Barulah kita mulainya nih dalam skala kecil dulu. Kita harus dari yang kecil, baru nanti kan lama-lama belajar tuh pasti. Baru habis itu kan bisalah kita mengembangkan yang lainnya juga gitu. Gitu sih kalau menurutku Mbak. Itu mudah ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan pencatatan terlebih dahulu, mulai dari kita modalnya berapa, terus kayak nanti kita dapat panennya itu juga dicatat berapa, biar kita tahu nih bisa nggak sih kita mendapat keuntungan dari usaha tani yang walaupun kita ngelakuinnya kecil-kecilan gitu ya Mbak.
Oke Mbak, terima kasih atas informasi maupun ilmunya hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapat ilmunya dan juga bisa menerapkannya jika ada ide nih untuk melakukan usaha tani. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.